Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali jumpa kita menjelang berbuka pada saat ini. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita menyempurnakan siam Ramadan khususnya di tahun 1443 Hijrah ini. Semoga seluruh ibadah kita, baik qiyam di malam hari, siam di siang hari, pun ragam ibadah lain yang mengiringinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, ada satu hal yang sangat menarik dan mendapatkan perhatian begitu tinggi dari Rasulullah SAW yang tentunya ditujukan pada kita semua, insan beriman yang berharap mendapatkan nilai terbaik dari siam Ramadan yang ditunaikan, yang berharap pahala yang sempurna, ibadah yang sempurna, dan tentunya kesuksesan mendapatkan nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tersirat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pesan pada setiap insan beriman agar jangan sampai terjebak pada hal-hal yang mampu merusak kualitas puasanya. Menariknya, urutan-urutan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaksud tidak menekankan pada aspek yang langsung membatalkan berupa hal-hal konsumtif seperti makankah, minumkah, atau bahkan boleh jadi hubungan-hubungan seksual biologis. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada beberapa hal yang berpotensi merusak kualitas puasa seorang muslim, mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala yang berpotensi diraih oleh setiap insan yang berpuasa. Bahkan bila kita merujuk pada keterangan beberapa kitab-kitab hadis otoritatif, khususnya di Sahih Al-Bukhari misalnya, kita dapat temukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan sangat kuat kepada setiap umat beliau, insan beriman yang tengah berpuasa, agar meninggalkan dan waspada kepada hal-hal yang dapat merusak puasanya, khususnya bahkan ada di antara yang merusak itu dianggap langsung oleh Nabi memberikan nilai puasanya abai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang singkat, Allah tidak memedulikan puasanya. Allah tidak menganggap puasanya. Hal ini seperti disampaikan dalam Kitabus Shaum, topik ke-30 oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam 97 topik yang merangkai kitab Sahih Al-Bukhari pada subtopik yang ke-8. Disebutkan di sini, bab man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi fi shaum. Subtopik yang mengingatkan tentang orang yang tidak berusaha meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang tidak benar, yang kotor, yang memang disengaja untuk dilakukan dan ada niat buruk di dalamnya. Wala amala bihi, lantas dia melakukannya fi shaum, dalam keadaan sedang berpuasa. Maka diriwayatkan di sini nomor hadis 1903, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Adam bin Abi Iyas haddatsana Ibnu Abi Dhi'b haddatsana Sa'id bin al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad ujungnya, transmisi yang meriwayatkan hadis ini tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Zur ini menunjuk kepada setiap perkataan yang kotor, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Bisa jadi dusta, bisa jadi bersumpah atau memberikan keterangan palsu, ya, bisa jadi membuat hoax, itu masuk dalam kategori zur, menampilkan sesuatu yang tidak benar, sengaja dipublikasikan dengan niat tertentu, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, bertentangan dengan aspek-aspek kemuliaan. Itu disebut dengan perbuatan zur atau qaul az-zuri. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan zur, hal-hal yang kotor, yang bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan kebaikan, dalam bentuk perkataan langsungkah, tadi sengaja berdusta dengan tujuan-tujuan yang tidak baik,
kemudian membuat keterangan palsu, sumpah palsu misalnya, ya, atau juga boleh jadi tulisan-tulisan yang palsu yang kita kenal sekarang dengan hoax kah atau hal-hal yang lainnya, ya. Kemudian wala amala bihi, dan dilakukan itu, sengaja dilakukan saat dia keadaan sedang berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah pun tidak akan memedulikan kegiatan ia dalam berpuasa itu yang meninggalkan makan dan minumnya. Bahasa singkatnya, Allah nggak peduli dengan puasanya. Allah tidak memberikan perhatian dengan puasanya. Jadi ada beberapa yang dinilai oleh Nabi SAW yang berpotensi bukan hanya merusak, tapi juga mampu membatalkan puasa seseorang. Membatalkan dalam konteks dia tidak mengkonsumsi hal yang sekiranya bersifat materi, entah itu makanan, minuman, atau melakukan perbuatan seksual. Tidak. Dalam konteks ini, awalnya itu bisa merusak kepada puasa, tapi karena magnitudenya, daya gempanya, goncangannya bisa menghancurkan amalan seketika, bisa menghancurkan pahala seketika, dan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kontradiktif, paradoks ya dengan kegiatan puasanya. Puasa mencegah dia dari keburukan. Dia sengaja berbuat buruk saat puasa. Maka apa manfaat puasanya? Maka Nabi memberikan kesan orang yang sengaja berbuat buruk, berkata kotor, memberikan keterangan yang palsu, membuat hoax, ya, berbuat tindak yang bertentangan dengan kemuliaan, qaulaz zur, maka Allah pun tidak akan peduli dengan puasanya, tidak punya nilai puasanya di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena itu, hal yang penting kita jaga saat menunaikan ibadah siam adalah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemuliaan yang sejatinya itu semua jelas bertentangan pula dengan prinsip-prinsip dasar disyariatkannya puasa untuk melatih ketahanan emosional kita dan membentuk karakter moral yang baik. Inti kehidupan manusia itu terletak pada karakter moralnya, pada keadaan jiwanya, pada niatnya. Dari niat itulah kalau baik maka keluar perbuatan yang baik. Karena itu Nabi menyampaikan dalam bahasa hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan itu bergantung pada niatnya. Niat baik maka wujud perbuatannya baik. Niat buruk wujud kinerjanya akan buruk. Dan dari situlah kemudian pahala dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter moral yang terakumulasi di dalam jiwa itu yang akan memberikan instruksi, dorongan kepada fisik jasmani kita untuk melakukan tindakan tertentu dalam bentuk karakter kinerja. Mata melihat, apakah matanya akan melihat yang baik? Tergantung keadaan hatinya. Telinga mendengar, apakah mampu mendengar yang baik? Tergantung keadaan hatinya. Sepanjang karakter moralnya baik, maka karakter kinerjanya pun akan bagus. Tapi kalau karakter moralnya bermasalah, karakter kinerjanya pun akan memiliki banyak persoalan. Nah, puasa disyariatkan untuk mendidik, melatih, mengendalikan karakter moral ini sehingga diarahkan pada segala yang baik-baik. Jadi kalau ada seseorang menunaikan puasa, tapi dia dalam saat yang bersamaan bukan hanya tidak mampu mengendalikan karakter moralnya, diarahkan pada yang baik, tapi sengaja mengarahkan karakter moralnya, jiwanya, keadaan dirinya kepada yang buruk. Berkata yang kotor, berbuat, memberikan keterangan yang palsu, yang tidak baik, membuat hoax. Itu orang yang puasa dan sengaja berbuat demikian. Kata Nabi, puasanya tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik, kalau kita lihat di topik yang sama, topik yang ke-30 Kitabus Shaum dan subtopik yang kedua, nomor hadis 1894. Subtopik yang kedua dari topik besar yang ke-30 diberi judul Bab Fadli As-Shaumi. Subtopik keutamaan puasa. Menariknya di sini, keutamaan puasa itu diberikan isyarat oleh Nabi cara meraihnya ternyata dengan mengendalikan karakter moral. Jadi kalau seorang ingin dinilai oleh Allah puasanya itu utama, istimewa, bagus dan melahirkan keutamaan-keutamaan, maka cara mendapatinya pertama kali dibuka oleh Nabi jalannya dengan cara menjaga diri dari berbagai sifat yang merusak karakter moral. Mari kita lihat ya diantaranya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zanad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, as-siyamu junnatun,
Puasa jika ditunaikan dengan benar itu sesuai ketentuan dan aturannya junnah, akan melahirkan perisai imajiner, perisai dalam jiwa kita yang membentengi karakteristik moral kita itu dari perbuatan-perbuatan, sifat-sifat yang negatif, dorongan-dorongan, was-was yang mengarahkan pada hal-hal yang buruk, pengaruh-pengaruh pada hal-hal yang negatif. Dia punya benteng ya. Untuk mendapatkan perisai benteng itu, fala yarfuth, maka dia mesti berlatih. Fala yarfuth, selama puasa itu biasakan mengendalikan dirinya, mengendalikan jiwanya, melatih karakter moralnya dengan cara fala yarfuth. Maka jangan sekali-kali terdorong untuk berkata-kata yang kotor, yang tidak benar. Wala yajhal, berlatih untuk meninggalkan perilaku yang tidak pantas, jangan berbuat yang tidak elok. Wa ini imru'un qatadahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini. Jika ada seorang pun yang berusaha memprovokasi dalam saat dia berpuasa atau mengajak dia untuk berselisih, mencelaknya, katakan padanya, saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Nah, menariknya, ini menjadi pembuka untuk mengantarkan kepada pemuliaan yang dapat diraih saat sedang puasa. Misal, orang-orang yang mampu berlatih seperti ini dan mengendalikan karakter moralnya, itu kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang puasa saja itu dinilai oleh Allah jika mampu mengendalikan karakter moralnya, itu nilainya lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Ya. Ada yang mengartikan bahasa metafor ketika seseorang mampu mengendalikan karakter moralnya sehingga keluar pedoman-pedoman, instruksi, arahan-arahan yang baik lewat lisannya. Tidak bicara dia kecuali yang baik karena isi hatinya baik. Pulsa kosakatanya itu selalu mulia sehingga keluarlah yang mulia-mulia. Ketika ada dorongan berkata yang tidak benar, dia berkata pada dirinya, saya sedang puasa. Dia kendalikan itu, dia tepikan yang buruk itu. Nah, kata-kata yang baik itu nilainya di sisi Allah lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Ada yang mengartikan langsung dengan realnya ketika kembali kepada Allah. Karena itu ada yang meriwayatkan dengan kalimat yaumal qiyamah, di hari kiamat dibangkitkan dia dalam keadaan lisannya mengeluarkan semerbak yang mewangi. Nah, hal itu apresiasi tinggi dimaksud hanya mampu diraih dengan cara apa? Ketika seseorang mampu mengendalikan karakter dirinya, karakter moralnya. Sehingga dari karakter moralnya itu, dari niatnya, dari keadaan hatinya yang bersih, qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia, tentram, damai, sukses orang yang mampu menyucikan jiwanya itu, jiwa takwanya, maka keluar karakter kinerja, perangkat-perangkat menggerakkan secara motoris kepada pandangannya, di matanya, telinganya, lisannya, sampai ke ujung kakinya. Ketika keluar perilaku yang baik itu, maka keluarlah jaminan Allah Subhanahu wa taala sebagai dampak atau akibat dari keberhasilan puasanya. Ini kemuliaannya. Lisannya mewangi, pandangannya bagus, telinga mendengar yang mulia, kakinya melangkah pada yang baik-baik, maka dimuliakan oleh Allah dengan mewangi di hari kiamat, dan setiap perbuatannya punya nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Di hadis qudsi lanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu ditujukan untukku kata Allah, dan aku yang langsung memberikan ukuran pahalanya. Allah memberikan penilaian secara langsung Allah perintahkan berikan pahala sekian, berikan pahala sekian. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya, ditujukan karena aku kata Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dia berpeluang sedikitnya 10 kebaikan, tapi ketika Allah memberikan dengan kehendaknya bisa berlipat-lipat tanpa batas. Untuk mendapatkan kemuliaan itu, langkah awalnya adalah menjaga dari segala yang merusak. Karena itu teman-teman, dimanapun Anda berada, mari saya, Anda, kita dalam momentum puasa Ramadan kali ini, kiranya kita mengambil sebagian dari satu bagian yang utuh terkait latihan memantapkan ibadah Ramadan kita. Satu bagian ini terdiri dari amal saleh yang kita tingkatkan dan amal salah yang harus kita jauhi. Konsepsi amal salah ini adalah mengendalikan nafsu kita, jiwa kita dari karakter-karakter moral yang negatif sehingga lahirlah segala hal yang bernuansa positif dalam kehidupan kita. Tinggalkan kata-kata kotor, jauhi hoax, jauhi keterangan-keterangan yang merusak,
perbuatan-perbuatan tidak pantas, sehingga dengan itu semua berlatih selama sebulan penuh, lahirlah pribadi paripurna dengan moral takwa yang melahirkan kemuliaan dalam berkehidupan. Semoga kita mampu meraihnya sehingga sampai kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.